Dewan Perwakilan Malaysia lagi ribut nih. Jadi yang terbaru ini ya, Dewan Perwakilan Malaysia ini sedang ribut dan kisruh. Wah, ada apa ini ya guys ya? Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia ini ingin bahasa Melayu ini sebagai bahasa kesatuan Malaysia. Tetapi di etnis Cina menolak. Kemudian etnis India ataupun Tamil menolak. Akhirnya terjadi keributan guys. Wah, kok bisa ya? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia dan tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini adalah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kan kawan tersebut tadi. Pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan. Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Adakah bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia? Ni itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah, Arau. Jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa dibenarkan. Perlembagaan 152. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampar dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last. Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing. Arau habiskan tak akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang-undang. Okey. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Okey. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khas lah. Tak kerti bahasa Melayu. Apa ini? Biadab. Ini kurang ajar. Ini Taliban. Ini biadab yang bertua. Memang kurang ajar. Ini Muhammad Talaya dulu sini. Something. What you want? Yuna, gaduh dengan saya. Ini time. Tanya saja. Kita duduk lah. You. Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Tidak ada sekolah Cina di negeri Siam. Tidak ada di Burma. Tidak ada di Cambodia. Tidak ada di Vietnam. Di Laos. Tidak ada di Australia. Tidak ada di England. Tidak ada di New Zealand. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di Kanada. Diadakan ialah di Malaysia dengan pembiayaan kerajaan sendiri. Setelah kita melihat video tadi ya, memang Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia ini sedang adu argumen. Dari etnis Melayu ini menginginkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa persatuan negara Malaysia. Tapi etnis Cina dan juga Tamil ini menolak dan mereka mengatakan bahwasanya
bahasa Cina, bahasa Inggris, dan juga bahasa Tamil ini juga sebagai identitas negara Malaysia. Nah, kok bisa ya? Nah, selain itu juga ternyata di Malaysia ini ada sekolah kebangsaan Cina. Wah, nah di negara lain tentunya belum ada yang seperti itu ya. Pasti sulit untuk membuat bahasa Melayu ini sebagai bahasa pemersatu negara Malaysia. Apalagi belum ada kejelasan tentang landasan hukum untuk wajib menggunakan bahasa Melayu di Malaysia. Tentunya berbeda jauh dengan negara Indonesia. Di negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah ada landasan hukum yang jelas. Di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selain itu juga pada tanggal 28 Oktober 1928, ada Sumpah Pemuda. Ada 3 poin berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 poin. Tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia wajib berbangsa Indonesia. Jadi nggak ada bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa India. Wajib berbangsa Indonesia. Kemudian poin yang ketiga, warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ini wajib. Harus sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sangat jelas landasan hukumnya. Jadi, jika Malaysia ingin bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa persatuan negara Malaysia, ya, harus ada landasan hukum yang jelas untuk mewajibkan warga negara Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu. Mau etnis Cina kah? Mau etnis India kah? Mau etnis Bangladesh kah? Wajib menggunakan bahasa Malaysia tentunya. Tapi ini bakalan sulit diterapkan di Malaysia ya. Kenapa? Saya akan tunjukkan datanya. Jadi, di Malaysia ini penduduknya hanya 34 juta jiwa. Dan etnis Melayu 17 juta jiwa. Atau 50% dari populasi Malaysia. Dan yang lebih mencengangkan lagi, etnis Cina itu ada 7,8 juta jiwa atau 23% dari populasi Malaysia. Selain itu, ada Tamil 2,3 juta jiwa atau 7,1%. Dan Bumi Putra sebagai etnis asli Malaysia seperti Sabah, Sarawak, dan lain-lain itu ada 3,7 juta atau 11%. Hal itu berbanding jauh dengan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 282 juta jiwa. Dan yang orang asli Indonesia itu ada 271 juta jiwa. Atau 96% dari total populasi warga negara Indonesia. Disusul oleh Cina, yaitu 10 juta jiwa atau 3,8%. Jadi, jauh banget perbandingannya dengan yang ada di Malaysia. Malaysia, populasi orang Cina itu 23%. Di Indonesia itu hanya 3,8%. Kemudian Arab dan juga India itu sangat sedikit ya populasinya. Hanya 100 ribuan orang aja. Selain itu juga di Indonesia, etnis Cina wajib menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia bukan hanya digunakan di tempat umum, di tempat bekerja, di sekolahan, tapi juga digunakan di rumah-rumah ataupun di kompleks perkampungan, ataupun perumahan. Etnis Cina di negara Indonesia itu tidak bisa menggunakan bahasa Mandarin. Karena memang etnis Cina di negara Indonesia itu sudah sangat nasionalis sekali. Kalian tanya aja lah ya, pada saat pertandingan tim nasional Indonesia versus Cina, mereka pilih siapa? Saya yakin seyakin-yakinnya, mereka pasti memilih untuk mendukung tim nasional Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Melayu? Karena etnis Melayu di Indonesia hanya 5 juta orang, 2% dari total populasi negara Indonesia. Sedangkan etnis Jawa itu ada 151 juta jiwa. Berarti 53% dari total populasi seluruh negara Indonesia. Wah, kan nggak mungkin kan kita pakai bahasa Melayu. Kenapa nggak kita pakai bahasa Jawa? Masyarakat Jawa lebih banyak,
etnis Jawa lebih besar populasinya. Nah, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia supaya etnis Jawa, etnis Bugis, etnis Cina, etnis Melayu, etnis Kutai, etnis Dayak, etnis Papua, semuanya bisa menggunakan bahasa ini. Semuanya akan merasa adil tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya kita akan melihat ya video perbandingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Dari kita, Salma, terima kasih atas kesempatannya. 外拜公司在欧比岛上，2019年建成，生产目前的产品是镍铁，一年20万吨。 Oh enggak, ini memperkenalkan diri aja. Nanti saya kasih kesempatan untuk disampaikan. Nanti ibu aja langsung menyampaikan, ya. Daripada nanti kita buang waktu untuk mendengarkan dan penerjemahannya. Bukan saya tidak menghargai. Yeah, I have a translator in the second floor. Yeah, sorry. This is an official parliamentary hearing, and all parliamentary hearings are conducted in Bahasa Indonesia. Okay. That is a rule already. Yeah. So you will have to be represented by somebody who can speak in Bahasa Indonesia, and this has to be formally done. And we will wait for your presentation. So please have your person present at this. Setelah kita melihat video tadi ya, memang dalam sidang di parlemen ataupun di sidang DPR itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, yang mendirikan perusahaan di Indonesia, direktur ataupun GM dari perusahaan tersebut wajib bisa berbahasa Indonesia. Karena itu saya alami sendiri, karena saya sendiri bekerja di perusahaan Cina, dan di perusahaan saya mewajibkan CEO, GM, RGM, itu wajib orang dari Cina. Kenapa? Karena ya ini memang perusahaannya dari Cina. Supaya struktur dan juga SOP itu langsung dari akarnya. Nah, tapi setelah ada aturan ini, mereka itu mengubah guys. RGM dan juga GM wajib bisa berbahasa Indonesia. Dan menganjurkan RGM dan juga GM itu orang Indonesia asli yang bisa berbahasa Indonesia. Tentu saja jika memenuhi kualifikasi dari perusahaan. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi ya saudara-saudara yang berasal dari etnis Tionghoa, Arab dan juga Tamil yang memiliki nasionalisme yang sangat tinggi sama dengan etnis lainnya yang berada di Indonesia. Bahkan tidak jarang ya etnis Tionghoa ini yang bisa berbahasa daerah, baik itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa Bugis, bahasa Sumatera. Itu banyak, mereka malah lebih fasih berbahasa daerah dibandingkan bahasa Cina. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kak Dunpan Samulia.